Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Durratul Bahiyah ala mutammimati al-Ajurrumiyah. Sekarang kita pada pertemuan keberapa? 23. Ahsantum. Ya enggak apa-apa antum catat. Misal kemarin kita sampai wa qauluhu nahu ikhsha waghzu warmi, antum gariskan di paling kirinya pertemuan kedua-dua. Biar antum tahu jejak pertualangan antum dalam belajar. Wih, Masya Allah, sampai sekian. Dan ketika melihatnya nanti sudah beberapa tahun, dahulu masa-masa berat, dan itu bisa kita lewati. Insyaallah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas fi'il yang mabni, dan hukum asal pada fi'il itu mabni. Dan fi'il yang mabni ada dua, yaitu fi'il madi, sudah kita selesaikan. Dan yang kedua adalah fi'il amr, pun sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk kepada fi'il mudhari' yang mu'rab, ya, setelah mabni kemudian dilanjutkan kepada yang mu'rab. Berarti mu'rab itu asalnya atau cabangnya? Cabang. Wa qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wal mu'rabu minal af'ali al-fi'lul mudhari'u bisyarti alla yattasila bihi nunul inathi wala nunut tawkidil mubashirati. Yang mu'rab dari fi'il adalah hanya satu dia, yaitu fi'il mudhari'. Dengan syarat agar fi'il mudhari'nya mu'rab, apa syaratnya? Bisyarti alla yattasila bihi nunul inas, dengan syarat agar tidak bersambung dengannya nun inas. Karena kalau bersambung dengan nun inas jadinya apa? Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni di atas apa? Atas sukun. Ahsantum. Juga syaratnya nggak boleh bersambung wala nunut taukidil mubashirati, nggak boleh juga bersambung dengan nun taukid secara langsung. Karena kalau fil mudhari bersambung dengan nun taukid, mu'rab atau mabni? Mabni di atas apa? Fathah. Ahsan. Maka yang mu'rab dari fi'il itu adalah fi'il mudhari', dengan syarat nggak boleh bersambung dengan nun inas dan nggak boleh bersambung dengan nun taukid secara langsung. Kalau bersambung dengan salah satu dari kedua dia mabni, entah sukun entah fathah. Contohnya yang fi'il mudhari' mu'rab yang memenuhi syaratnya yaitu yadribu. Ini yang zahir, dhammah zahirah. Kemudian yang kedua yakhsha, ini yang dhammah muqaddarah. Dia di sini mu'rab. Bisa berubah-ubah ketika kemasukan amil yang berbeda-beda. Yadribu, lan yadriba, lam yadrib. Begitu juga yakhsha, lan yakhsha, lam yakhsha, ya, muqaddarah. Fa in ittasalat bihi nunul inathi bunya ma'aha 'ala sukuni. Yang tadi udah kita pelajari. Kita sampaikan bersama-sama. Maka apabila bersambung dengan fi'il mudhari' nun inas, apa yang terjadi? Bunya ma'aha 'ala sukun, dibina bersamanya di atas sukun. Ma'ruf, insyaallah sudah kita lalui di Tuhfah. Apabila fi'il mudhari' bersambung dengan nun inas atau nun niswah, maka dia mabni di atas
sukun. Contohnya wal walidatu yurdi'na. Saksi pembahasannya mana? Yurdi'na. Itu fi'il mudhari'. Mu'rab atau mabni? Mu'rab atau mabni yurdi'na? Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni di atas apa? Sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan nun inas. Ya, kalau dia fi'il mudhari bersambung dengan nun inas, mabni di atas sukun. Ana minta coba Dekta buatkan contoh yang lain fi'il mudhari bersambung dengan nun inas. Dari antum sendiri. Kalau antum geser halaman berarti nyontek di buku. Apa? Yufrihna ahsan. Yufrihna berarti mereka perempuan membuat senang. Kalau yafrahna senang ya, yufrihna membuat senang. Mas Aldi, buat contoh. Yang lain siap-siap dicari. Yarji'na ahsan. Yarji'na mereka perempuan sedang atau akan pulang. Habli. Hah? Apa? Takhrujna ahsan, takhrujna sahih. Enggak nyontek antum? Enggak. Berarti takhrujna apa itu artinya? Kalian perempuan ya. Kalian perempuan sedang atau akan keluar. Satu lagi ana minta Anas. Yadhhabna ahsan. Kemudian tadi itu yang pertama ya. Fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun inas mabni di atas sukun. Kemudian yang kedua, wa in ittasalat bihi nunut taukidi al mubashiratu. Ya tadi di atas nunut taukidil mubashirati. Kemudian di bawah nunut taukidi al mubashiratu. Boleh kedua-duanya. Berarti kalau dibaca al-mubashirati itu dia naatnya untuk at-taukidi. Tapi kalau dibaca al-mubashiratu dia naatnya untuk apa? Nunu. Ustaz kan al-mubashiratu ma'rifah, nunu enggak ada alnya. Ya nunu itu juga ma'rifah karena didofakan kepada taukid, kemasukan al jadi ma'rifah. Ya kayak antum, jam'ul mudzakkari bisa as-salimi bisa salim. Oke, wa in ittasalat bihi nunut taukidil mubashiratu bunya 'alal fathi. Dan apabila bersambung dengannya yaitu dengan fi'il mudhari, nun taukid secara langsung, lihat di sini. Secara langsung. Berarti apa yang bisa kita pahami? Ada yang tidak secara langsung. Ini belum dibahas di sini. Nanti di kitab selanjutnya di Qatrun Nada insyaallah. Jadi ada fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid tapi tidak secara langsung, maka mabni atau tidak? Tidak. Kapan yang mabni? Ketika bersambungnya secara langsung. Oleh karena itu dikatakan di sini wa in ittasalat bihi nunut taukidil mubashiratu. Apabila bersambung dengannya nun taukid secara langsung. Kalau enggak berarti enggak. Secara langsung bunya 'alal fathi, dibina di atas fathah. Contoh, la yusjananna wa la yakunan. La yusjananna ini dia fi'il mudhari mabni di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid tsaqilah secara langsung. Wala yakunan fi'il mudhari mabni di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid khafifah secara langsung, ya nunnya diubah menjadi alif. Ana minta dari antum buat contoh. Mas Akbar. Fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid secara langsung. Gampang. Yaghsilanna ini dia bersambung secara langsung. Yaghsilunna bisa gak? Bisa. Benar itu contohnya.
Dan itu contoh yang tidak bersambung secara langsung. Itu contoh yang tidak bersambung secara langsung. Yaghsilunna. Itu benar tuh contohnya. Bukan berarti kalimatnya salah. Tapi itu contoh yang bersambung dengan nun taukid tidak secara langsung. Oleh karena itu yaghsilunna. Kalau secara langsung gimana? Yaghsilanna. Yaghsilanna. Ahsan. Khalil. Yakhrujanna, sahih. Yakhrujanna. Nadhif. Yadhhabanna. Satu lagi, Gio. Ya'kulanna. Azam lah. Yadribunna. Yang secara langsung gimana ya secara langsung? Mabni di atas fathah, dibuat fathah. Ahsan, yadribanna. Barakallah. Kemudian tadi kalau bersambung dengan nun inas mabni di atas sukun. Dan apabila bersambung dengan nun taukid secara langsung mabni di atas fathah. Ingat secara langsung. Itu antum fokuskan di situ. Karena nanti kita di kitab setelahnya ada yang tidak secara langsung. Belum dibahas di sini. Bertahap memang. Kalau dibahas di sini juga tepar nanti antum. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, wa innama u'ribal mudhari'u limusyabahatihi lil ismi. Kan dari sebelum-sebelumnya, kapan sesuatu ditanya ketika dia keluar dari hukum asal? Kan fiil hukum asalnya apa? Mu'rab atau mabni? Oke, fiil hukum asalnya apa? Mabni. Dan ini fiil mudhari mu'rab. Kenapa? Berarti ditanya dong. Karena keluar dari hukum asal. Ada santri belajar pakai baju bola. Ditanya. Kenapa pakai baju bola? Keluar dari hukum asal. Tapi di sini nggak ada yang pakai baju bola ya. Berarti apa? Ditanya. Ada sebabnya itu. Ya Ustaz, baju ana kotor semua. Itu kan berarti ada sebabnya. Maka dari itu kenapa nih fi'il mudhari dia mu'rab? Karena hukum asal dari fi'il itu mabni. Cuman ini doang nih. Madi mabni, amr mabni. Cuman ini doang fi'il mudhari dia mu'rab. Kenapa? Lihat di sini. Berarti faedah baru belum antum dapati di Tuhfah. Wa innama u'ribal mudhari'u. Dan sesungguhnya di i'rab mudhari' alasannya limusyabahatihi lil ismi, karena menyerupainya dia terhadap isim. Jadi fiil mudhari menyerupai isim. Kita tahu kaidah asyai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmah. Sesuatu apabila menyerupai sesuatu dia akan mengambil hukumnya. Fiil mudhari menyerupai isim. Isim mu'rab atau mabni? Isim mu'rab atau mabni? Mu'rab. Oleh karena itu fi'il mudhari menjadilah dia mu'rab. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya kenapa fi'il mudhari mu'rab, maka antum jawab bagaimana? Limusyabahatihi lil ismi, karena dia menyerupai isim. Nanti kita bahas di syarah dari sisi apa menyerupai isimnya. Qala syarihu hafizallahu ta'ala, al-fi'lul mudhari'u ay ala khilafil asli. Fi'il mudhari yaitu menyelisih hukum asal ya, karena dia mu'rab. Hukum asalnya dari fi'il itu mabni. Kita sudah jelaskan tadi kenapa dia keluar dari hukum asal. Karena menyerupai isim ya. Wa huwa fi halati i'rabihi marfu'un daiman hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Oke, perhatikan di sini, dan ini udah sering kita ulang-ulang juga di Tuhfah. Wa huwa fi halati i'rabihi, dan dia dalam keadaan i'rabnya marfu, selalu marfu tuh. Fil mudhari selalu marfu dia. Yadhhabu, yaqtulu, yansuru, yakhruju, yasta'inu, yastaghfiru, marfu. Sampai kapan? Hatta yadkhula alaihi nasibun, sampai masuk kepadanya alat penasab. Kalau masuk kepada alat penasab menjadi
sub. Au jazimun, atau kemasukan alat penjazm. Kalau kemasukan alat penjazm menjadi apa? Majazum. Jadi dia pada keadaan i'rabnya marfu selalu dia. Selalu marfu. Sampai kapan? Sampai kemasukan penasab, mansub, atau kemasukan penjazm sehingga menjadi majzum. Contohnya yadribu. Ini contoh yang dhamma dhahirah. Yakhsha, ini contoh yang dhamma apa? Muqaddara. Mana min zuhurihanya apa ini di sini? At-ta'adzur. Yad'u, yaqdi, ini dhamma apa? Muqaddara lithiqal. Ahsantum. Mana min zuhuriha thiqal. Contoh dalam Al-Quran, qala ta'ala wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saksi pembahasannya mana ini? Ya'lamu dan ta'lamun. Ya'lamu ini dhamma zahirah, ta'lamun ini dia pengganti dhammah, yaitu thubutun nun. Mu'rab juga dia. Karena kan syaratnya kalau mu'rab enggak bersambung dengan nun inas dan enggak bersambung dengan nun taukid, dia enggak bersambung. Berarti dia mu'rab juga lah, jelas. Maka dia juga termasuk saksi pembahasan. Dan ayat yang selanjutnya waqala wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Alfi, saksi pembahasannya mana? Yang pertama yad'u, ahsan, itu dia apa? Tandanya apa tandanya? Mana min zuhuriha? Thiqal, ahsan. Saksi pembahasan yang kedua apa itu Abdul Halim? Yahdi, ahsan. Dia tandanya apa? Tandanya apa? Tandanya dhamma muqaddara, baru mana min zuhuri hanya thiqal, ahsan. Jadi marfu selalu tuh dia. Entah dia dhamma zahirah, entah dia dhamma muqaddara, entah dia tanda rafanya apa? Pengganti dari dhamma, yaitu thubutun nun. Kalau dia af'alul khamsah, mu'rab juga karena enggak bersama dengan nun taukid dan juga nun inas. Lalu fa in dakhala alaihi nasibun nasabahu, maka apabila masuk kepadanya alat penasab, dia menasabkannya, mansub jadinya. Contohnya apa? Lan tuqbala taubatuhum, enggak akan diterima taubat mereka. Saksi pembahasannya di situ mana, Dikta? Itu marfu mansub majzum. Mansub kenapa? Dia dahului uluf lan. Tanda nasabnya apa? Zahirah muqaddarah. Ahsan. Au jazimun jazamahu, atau kemasukan penjazam maka menjazmkannya. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Saksi pembahasannya mana, Habli? Yalid dan yulad. Ya, Masya Allah. Kemudian kata pensyarah fidallah ta'ala wa qawluhu al-mubashiratu. Coba lihat di matan tuh yang mana sih yang al-mubashiratu? Yang mana? Wa ini tasalat bihi nunut tawkidi al-mubashiratu bunya alal fathi. Yang itu ya, yang di bawah tuh. Wa ini tasalat bihi nunut tawkidi al-mubashiratu bunya alal fathi nahu la yusjananna wa yakunan. Oke, perhatikan yang di situ. Maksudnya apa al-mubashiratu? Tadi apa arti al-mubashiratu? Secara langsung. Ai al-muttasilatu taknya yang tasydid. Al-muttasilatu bihi min ghairi fasilin thaqilatan aw khafifatan. Ini akan dibahas panjang di Qatrun Nada kitab selanjutnya insyaallah. Yaitu apabila fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid al-mubashiratu secara langsung, maksudnya apa? Al-muttasilatu bihi, bersambung dengannya min ghairi fasilin, tanpa pemisah. Ya berarti secara langsung tanpa pemisah. Karena nanti ada fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid tidak secara langsung, berarti ada pemisahnya.
maka itu tidak mabni di atas fathah. Oke, tsaqilatan au khafifatan, baik nun taukidnya itu berat, ya bertasydid, la yusjananna, atau khafifatan ringan yaitu sukun, wala yakunan. Oke. Wa qawluhu yadribu wa yakhsha. Coba lihat di matan, mana tuh yadribu wa yakhsha? Wala nunut taukidil mubashiratu wala nunut taukidil mubashirati nahu yadribu wa yakhsha, yaitu contoh yang fi'il mudhari mu'rab. Al awwalu sahihul akhiri wa huwa marfu'un bi dhammatin zahiratin. Mudah sekali ini. Yang pertama yadribu, yaitu sahih akhir dia, marfu dengan dhamma yang nampak, udah kita sebutkan bersama-sama. Wathani, yang kedua yaitu yakhsha mu'tallul akhiri, akhirnya huruf illah, wa huwa marfu'un bi dhammatin muqaddaratin la ta'adzuri litta'adzuri, dan dia marfu dengan dhamma yang disembunyikan karena ta'adzur. Dan dari perkataan penulis membawakan firman Allah wal walidatu yurdi'na. Lihat di situ yang di matan yang mana? Fa in ittasalat bihi nunul inathi bunya ma'aha 'ala sukuni nahu wal walidatu yurdi'na. Lihat lagi ke syarah biar antum nyambung. Fa yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukuni liittisalihi binunil inathi. Maka yurdi'na dia adalah fi'il mudhari' mabni 'ala sukun karena bersambungnya dia dengan nun inath. Wa qawluhu la yusjananna wa la yakunan. Ini udah ya. Tadi yang apabila bersama dengan nun taukid secara langsung mabni di atas fathah. Contohnya la yusjananna wa la yakunan. Kalau syarih fa yusjananna fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala al-fathi liittisalihi binunit taukid tsaqilati wa mithluhu ma ba'dahu illa anna nuna khafifatun. Oke, perhatikan. Fayus jananna dia fi'il mudhari' mabni di atas fathah. Kenapa? Liittisalihi binunit taukid tsaqilati, karena bersambungnya dia dengan nun taukid yang berat. Karena itu mabni di atas fathah. La yusjananna. Wa mithluhu ma ba'dahu, dan semisalnya apa yang setelahnya itu layakunan. Ya, mabni juga dia di atas fathah. Illa anna nuna khafifatun, akan tapi bahwasannya nunnya itu khafifah, ringan. Oke, perhatikan ini butuh kefokusan. Qala asy-syarih hafizallahu ta'ala qauluhu limusyabahatihi lilismi. Ini penting, faedah bagus sekali, indah. Fi'il mudhari' mu'rab, keluar dari hukum asal, yang dimana hukum asal pada fi'il mabni. Kenapa fi'il mudhari' mu'rab yang lainnya mabni? Karena fi'il mudhari' menyerupai isim. Apa sisi penyerupaannya? Wajhus syabahi bainahuma, perhatikan nih harakatnya. Anna kullan minhuma tatra'u alaihi ba'da tarkibi ma'anin mukhtalifatun tata'aqabu ala sighatin wahidatin taftaqiru fit tamyizi bainaha ila i'rabin. Famithalu dhalika fil ismi qawluka ma ahsana zaidan wa ma ahsana zaidun wa ma ahsanu zaidin, fa anta tara anna at-tarkiba wahidun walakin bisababi taghayyuril harakati dalla kullu tarkibin ala ma'nan ghairil ma'nal akhari. Ini udah antum baca belum? Alas ya. Fama fil mithalil awwali ta'ajjubiyatun wal ma'na ata'ajjabu min husni zaidin
Wa fi tsani nafiyatun wal ma'na nafyul husni an Zaidin. Wa fi tsalithi istifhamiyatun wal ma'na as-su'alu an ayyi syai'in fi Zaidin hasanun. Oke, perhatikan. Fi'il mudhari' mu'rab karena menyerupai isim. Wajhu syabahi bainahuma, sisi penyerupaan di antara keduanya. Fi'il mudhari' menyerupai isim, menyerupai dari sisi apa? Anna kullan minhuma, bahwasanya setiap dari keduanya tatra'u alaihi ba'da tarkibi, muncul atasnya setelah penyusunannya ma'anin mukhtalifatun, makna-makna yang berbeda-beda. Tata'aqabu, yang bergantian, ala sighatin wahidatin, di atas satu bentuk. Taftaqiru fit tamyizi bainaha, kamu butuh dalam menjelaskan di antaranya kepada i'rab. Itu sisi penyerupaan di antara fi'il mudhari dan isim, di antara keduanya. Setiap dari isim dan fi'il mudhari itu muncul setelah penyusunannya makna-makna yang berbeda-beda. Isim kita tahu kan, dia memiliki makna yang berbeda-beda. Zaidun bisa berarti pelaku. Zaidan bisa berarti apa? Korban. Zaidin bisa berarti orang yang memiliki. Dia maknanya berbeda-beda, bergantian, padahal satu bentuk, ala sighatin wahidatin. Ya tatra'u alaihi ba'da tarkibi, muncul atasnya setelah penyusunan ma'anin mukhtalifatun, makna-makna yang berbeda-beda. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Itu untuk isim. Fi'il mudhari pun sama dia. Nanti la ta'kulis samaka wa tashrabul labana beda. Wa tashrabal labana beda. Wa tashrabil labana beda. Tata'aqabu, bergantian, ala sighatin wahidatin, di atas satu bentuk, sama-sama tashrab al-laban. Tapi karena tashrabu beda harokat, tashroba beda harokat, tashrobi beda harokat, beda maknanya. Oleh karena itu apa? Taftaqiru fit tamyizi bainaha ila i'rabin, membutuhkan dalam menjelaskan di antaranya kepada i'rab. Paham insyaallah? Itu sisi penyerupaannya. Isim maknanya berbeda-beda, satu bentuk padahal, sehingga membutuhkan penjelasan kepada i'rab. Fi'il mudhari juga maknanya berbeda-beda, satu bentuk padahal, sehingga membutuhkan dalam menjelaskannya kepada i'rab. Itu sisi penyerupaannya. Oleh karena itu fi'il mudhari mu'rab, karena menyerupai isim, sama-sama berubah-ubah, bergantian maknanya, padahal satu bentuk. Paham sampai sini sisi penyerupaannya? Famithalu dzalika fil ismi qauluka, contoh hal itu pada isim perkataanmu, yaitu contoh bahwasanya isim itu muncul makna yang berbeda-beda, bergantian dalam satu bentuk, sehingga membutuhkan dalam menjelaskan di antara kepada i'rab. Contoh pada isim, ma ahsana Zaidan, ini artinya betapa indahnya Zaid. Nanti dijelaskan juga dalam syarah. Yang kedua, ma ahsana Zaidun, ini artinya Zaid tidak indah, Zaid tidak ganteng gitu, berarti Zaid jelek. Contoh yang ketiga, ma ahsanu Zaidin, apakah Zaid indah? Nah itu, lihat, isim bentuknya sama-sama ahsan, sama-sama Zaid, tapi karena i'rabnya berbeda-beda, maknanya pun berganti dan berbeda-beda. Maka isim muncul makna yang berbeda-beda, bergantian, padahal satu bentuk. Maka dibutuhkan i'rab. Ini bacanya apa? Ma ahsana Zaidan, berarti artinya betapa indahnya Zaid. Ma ahsana Zaidun, berarti artinya Zaid tidak indah.
Ma ahsanu Zaidin. Berarti artinya apa? Apakah Zaid indah? Butuh i'rab dalam menjelaskan maknanya. Karena maknanya berbeda-beda, berganti-ganti. Satu bentuk. Fa anta tara anna at-tarkiba wahidun. Maka engkau melihat bahwa saya susunannya satu. Ahsan Zaid. Ma di depannya, ahsan keduanya, Zaid yang ketiga, sama-sama seperti itu. Enggak ada yang beda. Walakin bisababi taghayyuril harakati. Akan tapi dengan sebab perubahan harakat. Dalla kullu tarkibin, menunjukkan setiap susunan ala ma'nan ghairil ma'nal akhari, menunjukkan setiap susunan atas suatu makna tidak seperti makna yang lainnya. Menunjukkan atas suatu makna bukan makna yang lainnya. Maksudnya maknanya antara satu dengan yang lainnya berbeda. Ma'ahsana Zaidan beda, ma'ahsana Zaidun beda, ma'ahsanu Zaidin beda. Karena perubahan harakat. Fama fil mithalil awwali ta'ajjubiyatun. Maka ma pada contoh yang pertama itu ma ta'ajjubiyah, takjub. Ma ahsana Zaidan. Artinya apa? Ata'ajjabu min husni Zaidin. Aku takjub dari keindahan Zaid. Oleh karena itu tadi apa terjemahannya? Betapa indahnya Zaid. Karena maknya ta'ajjubiyah. Wa fi tsani, dan pada contoh yang kedua maknya itu nafiyatun, yaitu yang ma ahsana Zaidun ya. Maknanya apa? Nafyul husni an Zaidin, meniadakan keindahan dari Zaid. Jadi arti ma ahsana Zaidun apa? Zaid tidak indah. Wa fi tsalithi istifhamiyatun, dan pada contoh yang ketiga itu dia maknya istifhamiyah, mak tanya, mak kata tanya. Wal makna, maknanya apa? As-su'alu an ayyi syai'in fi Zaidin hasanun. Pertanyaan tentang sesuatu apa pada Zaid yang indah. Tentang sesuatu apa pada Zaid yang indah. Ya, ma ahsanu Zaidin. Tadi apa kita terjemahkannya? Apakah Zaid indah? Lihat, bentuknya sama. Susunannya satu. Tapi karena perubahan harakat sehingga membuat menjadi maknanya berbeda-beda. Itulah isim. Oleh karena itu hukum asal pada isim mu'rab sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Dan fil mudhari sama juga dia. Wa mithalu dzalika fil fi'li, dan contoh hal itu pada fi'il, perkataan mereka la ta'kulis samaka wa tashrabu wa tashroba wa tashrobi al-labana. Kita sudah tahu kan terjemahannya? Kalau dibaca wa tashrabul labana, apa itu artinya? Janganlah kamu makan ikan dan minum susu. Minumlah kamu susu. Jangan makan ikan, minum susu aja gitu. La ta'kulis samaka wa tashrabul labana. Jangan kamu makan ikan dan minum susu. Minum susu saja, minum susu. Jangan makan ikan. Kalau wa tashroba gimana artinya? Jangan makan ikan bersamaan dengan minum susu. Kalau mau ya makan ikan pagi, minum susunya nanti siang, nggak boleh bersamaan. Kalau watashrobi apa artinya? Jangan kamu makan ikan dan jangan juga kamu minum susu. Bil harakati tsalathi 'alal ba'i, dengan 3 harakat pada ba. Fi tashrob. Fa anta tara aidan anna tarkiba wahidun. Walakin bisababi taghayyuril harakati dalla kullu tarkibin ala ma'nan ghairil ma'nal akhari. Walakin akan tetapi dengan sebab perubahan harakat ya tadi engkau melihat juga bahwasanya susunannya satu. Akan tapi dengan sebab perubahan harokat dalla kullu tarkibin, menunjukkan setiap susunan ala ma'nan atas suatu makna ghairil ma'nal akhari, bukan makna yang lain. Ya maksudnya makna antara satu dengan yang lainnya berbeda. Fal wawu ma'a kasril ba'i atifatun ala nahyil awwali wal ma'na an-nahyu anhuma ay la ta'kuli. Di situ la ta'kul ya, antum
perbaiki harakatnya. La ta'kul samakan wala tashrab labanan. La ta'kul samakan wala tashrab labanan. Fal wawu ma'a kasril ba'i, maka waw bersamaan dengan kasroh ba. Jadi kalau dibaca la ta'kulis samaka wa tashrabil labana, ba-nya kasroh, itu wawnya apa? Atifatun. Jadi kalau ba-nya kasroh berarti wawnya apa? Atifatun. Huruf ataf. Dhahaba Zaidun wa Muhammadun. Uridu an adhaba ila suqi wa ilal masjidi, ya ataf. La ta'kulis samaka wa tashrabil labana, ataf. Ta'kulis samaka wa tashrabil labana. Ala nahyil awwali, atas pelarangan yang pertama. Wal makna an-nahyu anhuma, maknanya larangan dari keduanya. Itu nggak boleh makan ikan, nggak boleh juga minum susu. Ai la ta'kul samakan, janganlah kamu makan ikan, juga wala tashrab labanan, janganlah kamu minum susu. Itu kalau ba-nya kasroh, wawnya jadi waw ataf. Wa ma'a fathiha takunu lil ma'iyyati wal ma'na an-nahyu 'anil jam'i bainahuma, ay kul samakan wahdahu washrab labanan wahdahu wala tajma' bainahuma. Wa ma'a fathiha, bersamaan dengan fathahnya ba. Jadi kalau ba-nya fathah, la ta'kulis samaka wa tashraba al-labana. Kalau ba-nya fathah, wawnya menjadi lil ma'iyyah, takunu lil ma'iyyah, waw ma'iyyah. Wawnya menjadi waw ma'iyyah. Yaitu itu. Jadi ini semuanya dipengaruhi oleh wawnya. Wawnya apa dulu? Kalau atifah berarti wa tashrabil labana. Kalau waw ma'iyyah berarti wa tashrabal labana, fathah. Wal ma'na an-nahyu 'anil jam'i bainahuma, dan maknanya adalah larangan dari menggabungkan di antara kedua, yang enggak boleh makan ikan dan minum susu berbarengan. Itu maknanya. Aikul samakan wahdahu, yaitu makanlah ikan sendiri. Washrab labanan wahdahu, dan minumlah susu sendiri. Wala tajma' bainahuma, enggak boleh kamu gabungkan di antara keduanya. Ya tadi mungkin mudahnya minum susu pagi, makan ikannya nanti mungkin siang. Enggak boleh digabungin. Itu kalau wawnya ma'iyyah, dibacanya wa tashrabal labana. Wa ma'a dhammiha takunu istinafiyatan li kalamin jadidin wal ma'na an-nahyu 'anil awwali wa ibahatu tsani ay utruk aklas samaki walaka syurbul labani. Wa ma'a dhammiha, dan bersamaan dengan domahnya ba, la ta'kulis samaka wa tashrabul labana. Wawnya menjadi apa kalau wa tashrabul labana? Wawnya adalah istinafiyah, waw pengawalan. Likalamin jadidin, untuk kalimat yang baru. Berarti waw istinafiyah apa? Waw permulaan, pengawalan untuk jumlah yang baru, untuk kalimat yang baru. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan sebelumnya, nggak ada kaitannya dengan sebelumnya, karena wawnya di sini apa? Waw istinafiyah, permulaan untuk kalam yang baru, untuk kalimat yang baru, nggak ada sangkut pautnya, keterkaitannya dengan sebelumnya. Sehingga maknanya apa? Wal makna an-nahyu 'anil awwali, yaitu larangan dari yang pertama, wa ibahatu tsani, dan bolehnya yang kedua. Jadi janganlah kamu makan ikan, minum susu, nggak apa-apa, minum susu. Ay utruk aklas samaki, tinggalkanlah oleh kamu makan ikan, yaitu jangan makan ikan. Walaka syurbul labani, dan bagimu minum susu. Karena wawnya istinafiyah, jumlah baru. Kalau jumlah baru berarti apa? Nggak ada kaitannya dengan sebelumnya. Jadi janganlah kamu makan ikan, tapi tashrabul labana, minum susu, nggak apa, minum gitu. Walaka syurbul labani. Kemudian kata pensyarah, fahadhil musyabahatu iqtadat i'rabal mudhari'i
wa khurujahu 'anil asli wa baqiya hunaka aujuhu shibhin ukhra. Aujuhu shibhin ukhra atau aujuhu syabahin ukhra, terserah, kan bisa dibaca shibhin, bisa dibaca syabahin. Taraknaha talaban lil ikhtisari. Perhatikan di sini. Fahadhil musyabahatu, maka penyerupaan ini antara fi'il mudhari dan isim, ya, jangan nyantuk. Penyerupaan ini antara fi'il mudhari dan isim iqtadot, mengharuskan i'rab al-mudhari, i'rabnya mudhari. Ya, kita tahu kaidah asy-syai' idza asbaha syai' akhadha udah itu. Mengharuskan i'rabnya mudhari. Wa khurujahu 'anil asli, dan keluarnya dia dari hukum asal. Wa baqiya hunaka aujuhu shibhin ukhra, dan tersisa di sana sisi-sisi penyerupaan yang lain. Taraknaha, kita tinggalkan. Jadi ada sisi penyerupaan yang lain, tapi kita tinggalkan. Cuman hanya ini yang disebutkan. Kenapa? Talaban lil ikhtisari, untuk menuntut ringkasnya, dalam rangka meringkas itu mudah. Untuk meringkas, karena ini kitab yang ketiga. Nanti di mana antum bisa dapat? Di kitab Syarah Ibnu Aqil. Lanjut lagi kalau antum mau masuk mendalami nahwu lagi, Audhul Masalik. Itu nanti disebutkan sisi-sisi penyerupaan fi'il mudhari terhadap isim. Paham sampai sini? Wa ammal hurufu famabniyatun kulluha, dan adapun huruf-huruf mabni semuanya. Qauluhu famabniyatun kulluha ay la hadza li syai'in minha fil i'rabi li'annaha la tatra'u 'alaiha ba'da tarkibi ma'anin mukhtalifatun tahtaju ma'aha ila i'rabin. Mabni semuanya maksudnya apa? Huruf itu mabni semuanya. La hadza li syai'in, tidak ada bagian sedikit pun, minha darinya, yaitu ha kembali ke huruf. Tidak ada bagian sedikit pun dari huruf dalam i'rab. Kenapa kok huruf mabni? Ini dia alasannya. Kenapa huruf mabni? Li'annaha la tatra'u, karena bahwasanya dia tidak muncul atasnya ba'da tarkibi, setelah penyusunan. Enggak muncul atasnya setelah penyusunan apa? Enggak muncul ma'anin mukhtalifatun, makna-makna yang berbeda-beda. Tahtaju ma'aha ila i'rabin, yang membutuhkan bersamanya kepada i'rab. Kita tahu min artinya dari, udah dari aja dia itu. Ala artinya apa? Di atas, udah di atas aja dia itu. Fi di dalam, udah di dalam aja itu. Ba dengannya, udah dengan aja itu. Walaupun nanti tuh ba ada banyak maknanya, fi ada banyak maknanya, min ada banyak maknanya, ala ada banyak maknanya. Tapi itu memang seperti itu, dia banyak maknanya pada asalnya. Beda dengan isim Zaid, artinya sama Zaid, tapi dapat berbeda maknanya disebabkan oleh kedudukannya. Adapun huruf sama dia. Adapun maknanya yang banyak, ya memang dia banyak maknanya pada asalnya. Nanti anda akan dapat itu. Min, ala, fi, dia memiliki banyak makna. Kayak ba, kita udah ada makna sebab, ya dengan sebab. Ada makna menempel. Ada makna meminta pertolongan. Yang mungkin anda pernah kasih contoh, tawaddatu bil ghaid, atau tawaddatu bil ghaid. Man tawadda'a bil ghaiti fawudu'uhu sahihun. Nah, lihat di sini, kalau orang dia belajar nahwu, dia paham di sini. Tapi kalau orang nggak belajar nahwu, bagaimana kok wudu dengan tai? Wudunya benar, maka ba di situ ba ilsok, bukan ba isti'anah. Berarti apa arti ilsok? Nempel. Barang siapa yang berwudu dan nempel tai,
maka wudunya sahih. Tapi kalau ba isti'anah, meminta pertolongan barang siapa yang berwudu dengan tai, ini baru ba isti'anah. Ya beda di situ. Maka kalau wudu dengan tai ya itu wudunya nggak benar. Tapi kalau ba-nya itu ilsok, menempel, itu ba-nya artinya menempel ya, barang siapa yang berwudu dan terdapat tai, wudunya tetap sahih. Oke, kita lanjut. Tsumma minha ma huwa mabniyun 'ala sukuni. Kemudian dari huruf ada yang dia mabni di atas sukun seperti hal wa bal. Aw 'alal fathi, atau di atas fathah seperti inna wa akhwatiha. Inna, anna, lakinna, ka anna, mabni di atas fathah itu. Aw 'alal kasri kalamil jarri wa baihi, atau mabni di atas kasrah seperti lamil jar. Li Zaidin, li Amrin. Wa baihi, dan ba jar, maratu bi Zaidin. Aw 'ala dhammi, atau mabni di atas dom, kamundu, ini dia huruf mabni di atas dom. Inda man qala bi annaha harfun kama taqaddama, menurut orang yang berpendapat dengan bahwasannya mundu adalah huruf, karena mundu itu bisa huruf, bisa isim. Mundu bisa huruf, bisa isim. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu. Alhamdulillah. Jadi huruf semuanya mabni. Kenapa mabni? Karena tidak muncul makna yang berbeda-beda. Alhamdulillah. Kalau antum ditanya lagi, Ustaz, bukannya ba tadi antum contohkan itu maknanya ada banyak, ada ilsok, menempel, ada meminta pertolongan, ada sababiyah, maka bagaimana jawabannya? Macam-macam artinya itu memang seperti itu, banyak pada asalnya. Memang seperti itu dia, banyak pada asalnya. Beda halnya dengan Zaid isim dia. Itu maknanya sama Zaid, tapi berbeda maksudnya, itu disebabkan oleh kedudukannya. Adapun huruf jar maknanya satu, min, adapun dia memiliki banyak, itu memang pada asalnya seperti itu. Kita tutup, antum istirahat sampai jarum panjang angka 12. Masya Allah 30 menit antum istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.